Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. So good to be back everybody. Udah lama banget gue gak upload konten sendiri. Ya karena kesibukan di dunia nyata, lembur, target, quarter, dan lain-lain. Akhirnya gue upload lagi. Nah di episode podcast kali ini gue mau ngebahas film yang baru aja rilis, baru banget tayang di pertengahan Juni ini gitu ya kan. Fast and Furious 9. Film ini adalah sequel atau saga dari franchise Fast and Furious yang mana menurut gue ini udah dragging banget ya kan. Dan setelah penundaan dari 2020 akhirnya rilis juga di 2021. Nah sebelum gue bahas review dari Fast and Furious 9 ini, mungkin gue kasih sedikit sinopsis dan pemeran siapa aja yang ada di film ini gitu ya kan. Habis itu gue akan pisahin review yang tanpa spoiler dan review yang mungkin agak berspoiler. Jadi stay tune. Kita mulai dari sinopsisnya dulu ya. Jadi di film Fast and Furious 9 ini, Dominic Toretto yang diperankan Vin Diesel sedang menjalani kehidupan pensiunnya bersama istrinya Letty dan putranya yang dinamai Brian. Tetapi ada panggilan bahaya yang ternyata mengintai Dominic dan krunya yang awalnya disebabkan oleh panggilan dari Mr. Nobody, lebih tepatnya panggilan darurat dari Mr. Nobody. Nah, dari panggilan darurat itu akhirnya memaksa Dominic Toretto dan krunya untuk menghentikan sesuatu yang dapat menghancurkan dunia. Ternyata serangan kepada Mr. Nobody ini dipimpin oleh adik laki-lakinya Dominic Toretto yang ternyata punya dendam masa lalu kepada keluarga Toretto. Nah, bagaimana akhirnya Dominic Toretto bisa menghentikan dan menyelamatkan dunia? Ini kenapa jadi kesannya film superhero anjir? Ya, tonton aja di Fast and Furious 9. Film ini disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Daniel Casey, Justin Lin, dan Alfredo Botello. Cast yang ada di film ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari sebelumnya. Masih ada Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Natalie Emmanuel, terus John Cena sebagai musuh utamanya. Terus ada Sung Kang yang akhirnya kembali. Terus ada beberapa nama baru kayak Anna Sewell. Terus ada pemain-pemain mudanya kayak Vinny Bennett, ada juga Vin Cole. Dan di sini ketemu juga sama pemain lama, bukan cuma Sung Kang yang muncul, tapi ada Lucas Black sebagai Sean, Shad Moss sebagai Twinkie kalau lu pada ingat, terus ada Santos, ada Leos, ya yang gitu-gitulah. Sekali lagi ini adalah film ke-9 dari sequel atau saga Fast and Furious. Agak too much, agak ini banget kayaknya gitu loh gue ngomongnya. Oke lanjut, sekarang kita bahas review tanpa spoilernya. Dan semoga gue gak spoiler. Jadi di Fast and Furious ini diawali banget dari hasil penemuan krunya Dominic gitu ya kan, itu udah spoiler sih. Gara-gara panggilan daruratnya dari Mr. Nobody. Dan seperti yang lu orang pada lihat di trailer, macem-macem ya, ada pesawat pakai magnet lah, ada aksi gila Dominic lah nyebrangin jurang. Terus intinya sih sama kayak di film Fast and Furious sebelumnya, maksud gue kayak di 8 dan di 7. Karena mulai 7, 8 itu endingnya adalah menyelamatkan dunia dari orang jahat atau dari
perilaku kejahatan gitu. Cuman di film ini memberikan suasana baru dan suasana nostalgia ya, karena, eee, banyak flashback-flashback, terus banyak cerita masa lalu dari keluarga Toretto, terus juga banyak orang-orang lama, "muka lama" dalam tanda kutip, yang sejujurnya ngebikin gue seneng gitu ketika gue nonton film ini. Cuman kalau dari jalan cerita, as usual dan udah pasti bisa ketebak, ya ini mungkin agak spoiler dikit ya, jagoannya pasti menang lah, udah. Dan apa ya, gue ngerasa Fast and Furious ini film yang mulai kehilangan jati dirinya. Ya oke lah dia film action, tapi identitas film Fast and Furious itu dekat dengan balapan. Nah ini udah mulai jauh nih di Fast and Furious 9. Gue ngerasa apa ya, kehilangan itu aja sih, sentuhan balapan liar atau balapan seru-seruan di Fast and Furious. Karena kalau lu orang nonton Fast and Furious, apalagi yang mau lo lihat selain mobil-mobil keren sama cewek-cewek seksinya, ya nggak? Apa janjian gue doang? Ya maksud gue kayak kalau lo nonton Transformer kan lo pasti mau ngeliat robot berubah, cara Autobot, Megatron bertarung, terus mobil-mobil kerennya. Nah, Fast and Furious ini tuh biasanya seru-seruan balapan, terus seru-seruan eh nampilin mobil-mobil kece gitu ya kan. Nah, ini udah mulai aneh, udah terlalu dragging banget dari sisi ceritanya. Nah, buat lu orang, kalau menonton film ini, sebenarnya ya karena lu orang pengen ngikutin update terbaru dari pemerannya aja sih, atau cerita terbaru. Nggak cerita terbaru sih, karena ceritanya jelek. Intinya sih gitu, kayak, ya lu kangen aja ngelihat aksi mereka bersama gitu loh. Itu aja sih yang akhirnya menjawab pertanyaan gue tentang kenapa gue nonton film ini gitu, ya karena untuk ngelepas kangen aja sama para pemain Fast and Furious di layar lebar gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian review berspoiler. Buat lu orang yang belum pada nonton, skip aja bagian ini, nonton dulu habis itu dengerin lagi. Nah, untuk untuk bagian berspoiler gimana ya, mmm, intinya sih beberapa yang ada di trailer nggak dimunculin ya, itu gua heran, malah dipotong gitu ketika si Han atau Sung Kang lagi sniper orang gitu ya kan, yang pas dia nembakin terus ke-reveal itu nggak ada. Terus, beberapa angle waktu kemunculannya Sung Kang juga kayaknya jauh feel-nya sama yang ada di trailer, kurang ngebikin greget. Terus dari segi cerita kali ya nih, udah terlalu aneh, terlalu maksa. Maksa dalam artian tuh kayak, wah apalagi nih ya yang bisa digali? Oh iya kita kan belum bahas masa lalunya Toretto, yuk bahas yuk. Terus, oh bikin aja adiknya Toretto, balas dendam, begini begitu, ini itu. Nah, maksud gue itu harusnya nggak perlu ada, mending bikin cerita baru. Daripada adiknya Toretto gitu ya kan, yang mau balas dendam ke kakaknya. Aduh, itu fail banget sih sejujurnya. Terus, keluar angkasa gitu ya kan, ngapain, maksa banget. Lu bayangin gini, Tokyo Drift
Sean yang jadi Drift King-nya Tokyo gitu ya kan setelah Han meninggal dan si Timberlake-nya Jepang itu kalah gitu ya kan. Tiba-tiba jadi apa rocket scientist. What the fuck? Aneh banget. Pontiac Fiero pakai mesin roket gitu ya kan. Sean sama temennya yang bikin dan ada Twinkie. Aduh, itu udah aneh banget jujur. Nggak bisa tuh dikasih lihat yang normal aja tuh nggak bisa. Sebel gue nontonnya. Terus eh di film ini musuhnya si Cypher ya itu ditampilkan selalu tak terkalahkan yang mana agak menyebalkan. Dan gua rasa Fast and Furious 10 nih bakal ada nih. Cuman gimana ya? Kalau Fast and Furious 10 ada tuh gue ngerasa kayak lagi ngelihat The Expendables, tau nggak lu? The Expendables 2 dan 3 ya. Sama Escape Plan yang terakhir. Terlalu maksain, dragging bener-bener. Aduh, capek jadinya, capek banget. Mau bikin apa lagi? Ke Mars anjir. Atau lu mau balapan pakai Tesla? Tapi kalau ada balapan pakai Tesla seru sih. Cuman kayaknya nggak mungkin ya. BMW i8 aja nggak ada kan di Fast and Furious. Padahal keren loh bentuknya. Ya cuman buat pamer-pamer aja kan lumayan. Terus apa lagi? Ya yang tadi masalah maksa-maksa, terus banyak banget green screen-nya di film ini gitu loh. Entah karena terbatas di budget atau karena nggak dapet izin ya. Padahal kalau nggak salah dia syuting sebelum corona. Terus ada beberapa adegan ikonik dari film lain diadaptasi gitu ke sini. Kayak contoh yang di trailer ada truk kebalik gitu, truk tronton panjang gitu ya kan. Terus kayak ngerem mendadak kebalik, bener-bener jungkir balik gitu, ngingetin gue sama Avenger di 2012. Ya kayak yang tadi gue bilang, identitasnya hilang. Fast and Furious itu gue kangen ketika emang ada nuansa balapannya. Atau minimal ketika nyari mobil gitu. Kalau nggak salah udah mulai Fast and Furious 6 deh. Mulai nggak ada tuh yang balapan mobil karena udah fokus jadi film action. Kebut-kebutan mobilnya juga biasa aja gitu di FF9. Udah nggak asik. Apa karena emang mereka sudah terlalu tua gitu ya kan? Jadinya nggak sefit itu lagi. Pokoknya gitu lah. And secara overall skor dari gua buat film FF9 6 lah. Gue menghargai nama besar franchise FF. 6 itu buat secara keseluruhan ya karena screenplay dan cast-castnya cukup membuat nostalgia. Untuk cerita sejujurnya sih 4 kalau menurut gue karena meh banget bener-bener. Udah ketebak juga anyway, pasti menang, ya udahlah. Mau ngapain lagi? Dan terlalu maksa banget, kayak sapi perah jadinya si franchise FF ini. Ya overall 6/10. Kalau dari gue masih menghargai nama besar Fast and Furious dan gue masih seneng ngeliat cast-nya yang banyak banget muncul lagi di FF gitu ya kan. Kalau bukan karena itu mungkin gue kasih di bawah 5. Oh, satu lagi yang bikin nyebelin. Brian, which is karakter yang diperankan Paul Walker, masih aja di-mention. Itu tai banget sih, sumpah. Like what the hell gitu. Udahlah, Paul Walker udah meninggal. Udah cukup, gak usah bawa-bawa Brian lagi di FF.
Segitu aja mungkin dari gua. Gue Irsan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56, bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.